Kemarin kami sudah pernah mengusulkan ya, tapi memang ada kendala di masalah biaya. Ya, Ya kalau misalnya mau mengambil, kalau segi teknologi semuanya hampir sama Pak. Kami ya, percaya bahwa ya, universitas itu pasti kan juga sudah terstandarisasi. Hanya saja yang ya, masalah itu adalah trust saja Pak, kepercayaan. Jadi ya, kita kan membutuhkan sebuah lembaga yang itu dipercaya oleh ya, masyarakat dan juga oleh penyelenggara. ya, Nah ini kalau kita mengambil contoh yang agak minimal masalahnya adalah dari BKN Pak. Sebenarnya hmm, kan BKN di Jawa Tengah ya, misalnya kan ada di Ungaran. Tapi ya, kan juga ada problem teknis. Kalau ya, dari Blora harus ke Semarang itu kan juga cukup jauh. ya, Nah, ataupun kalau misalnya secara teknis sulit, mungkin ada supervisi Pak dari Depdagri langsung melalui BKN sehingga menjamin apa ya certified lah dari penyelenggara CAT ini. Ini mungkin ya, usulan sistemik ya biar tidak ya, case per case gitu Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Syukur bisa membantu ikut mencari solusi. Kami sedang mendiskusikan masalah rekrutmen perangkat desa atau Perades di Kabupaten Blora yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan publik yang cukup ramai, terutama di Blora. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, ya, perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ibu Siti Farida SHMH. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah Bapak, terima kasih Pak Bambang Sadono sudah menjalin silaturahmi, tidak putus-putus ini silaturahminya Pak. Terima kasih Iya, Pak. baik. Terima kasih. Saya sudah lama sering berkomunikasi, terutama dulu ketika ada anggota ombudsman dari Jawa Tengah juga, itu Pak Alvin Lee ya. Oke, Nah, oke. Bu Farida, apa yang sekarang sedang ditangani oleh ombudsman perwakilan Jawa Tengah? Ya, terima kasih Pak Bambang Sadono. Jadi kebetulan kita cukup rutin ya melakukan evaluasi per bulan maupun triwulan, dan sampai dengan saat ini kemarin triwulan kedua laporan terkait dengan pemerintahan desa Ya. itu masih menempati porsi yang paling tinggi Pak, presentasi paling Hmm, tinggi. Nah, di antara terkait dengan pemerintahan desa ini adalah masalah perangkat desa itu Pak Bambang Sadono. Jadi memang betul saya disampaikan atensi masyarakat cukup tinggi dan laporan di tempat kami juga cukup signifikan jumlahnya. iya. Jadi desa di Jawa Tengah itu ada lebih dari 8.000 ya. Jadi apakah ini memang sedang musim-musimnya seleksi perangkat desa ini? Betul, dan sekarang dilakukan secara serentak Pak Bambang Sadono, Iya, iya, sehingga kalau dulu mungkin mohon maaf ya, kan desa sendiri-sendiri, kemudian iya, juga atensi tidak seperti sekarang, dan tentu karena serentak, itu jumlahnya lebih banyak, dan iya, sorotan masyarakat juga lebih tinggi. Jadi sekarang seolah-olah baru ada masalah, tapi mungkin sebenarnya kalau kita lihat presentasinya, iya, ya cukup wajar Pak, karena jumlahnya juga cukup banyak. iya. Jadi dari aduan-aduan ke ombudsman ini dari daerah mana saja Bu yang sampai ke ombudsman perwakilan Jawa Tengah? Karanganyar geser ada juga dari Brebes yang agak banyak ini memang Pati, Demak dan juga Blora. Ya. Nah, ternyata itu ada juga di beberapa daerah yang mengadukan ya. Pada Betul Pak. umumnya kasusnya apa aja itu yang diadukan ke ombudsman?
Kemudian ada juga Pak terkait dengan persyaratan. Jadi persyaratan misalnya pada saat seleksi sudah disepakati, tapi kemudian ketika setelah seleksi ada mungkin tafsir yang berbeda. Ini juga menjadikan satu persoalan. Nah, ada yang lain juga adalah masalah rekomendasi dari camat ini, Pak. Ini misalnya yang disampaikan dari desa 1, 2, 3 sebenarnya kan bukan urutan, tapi menghendaki yang dilantik adalah nomor 1. Nah, ternyata rekomendasi camat itu memberikan hal yang berbeda. Jadi kira-kira itu Pak yang kadang menjadi penyebab masalah di lapangan. Dan tentu juga ini kadang masalah keabsahan persyaratan Pak. Saya Bambang Sadono, saya sudah bersama dengan Bapak Sunardi, Kepala Desa Temengeng, Kecamatan Sambung, Kabupaten Blora. Kami sekarang berada di lokasi wisata Gubuk Payung yang dulu sangat terkenal karena di sini banyak kayu jati alam yang raksasa, yang besar-besar. Bahkan para tokoh Indonesia pernah ke sini, antara Pak Harto, Pak ya? Iya, Pak Harto. Pak Harto pernah ke sini. Nah, Pak Sunardi, ketika zaman rame-ramenya sini itu tahun berapa, Pak? Ya, kurang lebih tahun 70-an ke atas, Pak, 80-an ya. 70-an, 77 saya ingat saya, Pak. Iya. Katanya pada waktu itu turisnya itu banyak sekali ya? Banyak sekali, Pak. 1 bulan full ada tamu turis, Pak. Ya, sayang sekali sekarang jalannya jelek sekali. Iya, ya. betul, Pak, betul. Turisnya berkurang, apalagi yang turis luar negeri, turis yang domestik Indonesia aja juga udah jarang, Pak ya? Iya, jarang, itu Pak. mulai kapan, Pak? Berkurang ya, itu? mulai habis Pak, habis tahun 2000-an, Pak. Habis tahun 2000-an ya. Jadi sudah mulai berkurang. Padahal sebenarnya ini sangat potensial, Pak ya. Terima kasih Pak Sunardi, Kepala Desa Temengeng. Saya Bambang Sadono, Bangsa TV, Inspirasi Jawa Tengah, inspirasi untuk bangsa. Ya, baik. Jadi ada masalah persyaratan, kemudian masalah CAT, ya, computer assisted tes itu, kemudian juga ada masalah-masalah administrasi yang lain tadi ya, dari rekomendasi dan sebagainya. Ada nggak yang melaporkan soal permainan uang gitu, suap menyuap gitu misalnya? Ya, ada yang pernah menyampaikan laporan, tapi karena kalau terkait dengan suap penyuap itu kan bobotnya lebih ke arah mungkin mohon maaf ya Pak Bambang kan ke pidana atau mungkin korupsi sehingga ya hanya kami koordinasikan dengan APH, para penegak hukum. Jadi untuk yang ke ombudsman lebih banyak masalah administrasi Pak. Iya. Nah sekarang yang khusus Bu, yang dari Blora, ini apa yang ditangani oleh ombudsman? Untuk dari Blora kita sudah memeriksa yang sudah di YouTube ya Pak. Ada yang memang 2 laporan sebelumnya itu menyoal masalah terkait dengan proses secara umum. Nah, karena proses secara umum kita hanya memberikan semacam ya saran perbaikan ya, karena tidak menyebut secara spesifik. Nah, yang sedang kami tangani belum selesai, ini adalah masalah ini Pak, persyaratan. Jadi ketika sedang berlangsung, itu kan sudah ada nilai tertentu ya berdasarkan peringkat. Nah, kemudian ada peserta lain yang mengajukan bahasanya ya poin, tapi itu di luar tahapan. Nah, kemudian karena ada satu dan lain hal, poin itu diterima, dan akhirnya menggeser yang sudah ditetapkan nomor 1. Nah, ini sedang kami tangani, dan setelah kita periksa, kita temukan, dan juga kita memberikan diskusi dengan pelapor maupun terlapor, maka hasil yang sesuai dengan ketentuan adalah hasil yang tidak ada perubahan, artinya yang kembali ke hasil awal. Itu yang kadang-kadang kita gitu ya, jadi ketika sudah ada skor,
itu orang baru sadar, kemudian dia mencoba menambah dengan apa persyaratan yang lain. Ini dia kan nggak bisa diterima ketika sudah selesai apa ya tahapannya. Nah ini yang kadang mohon maaf Pak, mungkin karena apa di lapangan mungkin kan juga ada tekanan atau apa itu ternyata nilai yang sudah harusnya dikunci setelah tahapan selesai kadang masih digoyang. Itu sih Pak yang mungkin perlu support kita bersama. Iya, baik Bu. Kalau tidak salah itu ya, kalau mungkin apa yang disebut ini kasus itu apa seperti yang saya dengar, saya baca itu sudah dilantik bahkan yang apa yang disetujui Betul. oleh ya. Lalu gimana solusinya kalau sudah begitu? Ya, ya kita kan kemudian mencoba mengurai Pak bahasanya mungkin ya mengurai benang kusut lah ya, dan kita kan kembalikan kepada aturannya. Jadi bahwa panitia itu kan ketika memberikan nilai, ketika menetapkan kan harus ada dasar yang kuat. Nah karena kemudian penilaian di awal itu sudah sesuai dan katakanlah koreksi belakangan itu kan tidak ada dasar hukumnya, akhirnya atas kajian dari berbagai pihak, termasuk juga pemeriksaan di Ombudsman, maka kepala desa atas juga Kepala Desa dan Bupati itu membatalkan hasil yang sudah dilantik, kemudian ini pada proses untuk pelantikan kembali kepada hasil yang semula. Saya Bambang Sadono, sekarang sedang berada di kuliner ayam bakar yang paling terkenal di Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Ini namanya Bu Jami. Kulinernya adalah ayam bakar dan ayam goreng, Ibu. Ini luar biasa, pokoknya paling top, markotop di sini. Jadi kalau kita mau wisata ke Waduk Greneng, ini juga salah satu objek wisata yang terkenal di kecamatan ini. Jangan lupa mampir di ayam bakar, ayam goreng Bu Jami. Pokoknya luar biasa, maknyus katanya, betul nggih? Saya kira mari kita coba. Ya, mungkin itu pilihan yang terbaik. Tetapi apakah tidak menimbulkan apa ya dilema atau persoalan bagi kepala desa itu? Lalu dasar hukumnya untuk melantik yang baru itu apa? Ya. Dasar hukumnya adalah sebenarnya kan kita kembali ke Pergub. Pergub ya. Pergubnya kan memang yang sudah benar adalah yang berdasarkan Pergub adalah hasil yang pertama. Sehingga kalaupun katakanlah ini sebuah koreksi, maka yang namanya mekanisme banding administrasi, Pak. Jadi banding administrasi itu kan dalam hal ada pihak yang keberatan, yaitu peserta yang tadi dibatalkan, itu kan memang mengajukan banding administrasi. Nah, dalam hal ini banding memang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Blora dan juga bisa dipahami lapor ke Ombudsman, itu kan merupakan proses banding administrasi. Nah, pada proses inilah kita coba periksa. Kalau ternyata bandingnya dari pelapor ini cukup punya dasar yang kuat, itu kan akan membatalkan keputusan administrasi yang sebelumnya. Jadi kita memang melokalisir masalah tersebut pada persoalan administrasi sekaligus juga solusinya, Pak. Karena hemat kami hukum administrasi itu juga memberikan solusi-solusi kalau kita kembali kepada aturan yang ada. Ya, baik Bu. Jadi mungkin konkretnya itu siapa yang bisa memerintahkan kepala desa untuk merubah keputusannya itu? Ya, kalau misalnya dilihat dari banding administrasi, sebenarnya kan pihak yang membuat keputusan berdasarkan pemeriksaan banding tadi itu bisa mengubah apa sih kepala desa bisa mengubah, dan juga
dalam hal ini bupati ya, karena bupati kan sebagai atasan dari kepala desa berdasarkan undang-undang pemerintah daerah. Desa itu kan merupakan urusan wajib pemerintah kabupaten. Artinya bupati dalam hal ini melakukan kajian, mengkaji administrasi bersama dengan tim hukum dan juga perangkat daerah terkait, dan pada saat yang sama ada juga pemeriksaan dari ombudsman, maka mengerucutlah kepada keputusan administrasi untuk mengembalikan kepada hasil yang semula. Jadi kepala desa itu punya dasar hukum yang kuat. Ya, baik. Jadi yang harus memerintahkan kepala daerah, tetapi apa peran ombudsman? Ya, kami melakukan yang namanya konsiliasi, Pak. Jadi konsiliasi itu adalah mencoba menyelesaikan masalah dengan koridor peraturan yang ada dan berdasarkan kewenangan masing-masing. Jadi dalam hal ini saya bupati punya kewenangan karena dalam hal ini desa adalah merupakan urusan wajib pemerintah daerah kabupaten. Kemudian lurah itu juga punya kewenangan untuk melakukan koreksi administrasi, dan pelapor punya hak untuk menyampaikan permasalahannya. Jadi kita pertemukan, kita formulasikan, tentu tetap dengan dasar hukum yang kuat ya. Jadi bahwa misalnya tadi ya banding administrasi, dan yang kedua kepala desa punya hak untuk mengoreksi keputusannya berdasarkan peraturan yang ada. Ya, baik. Jadi maksud saya, apakah ada semacam keputusan atau surat dari ombudsman supaya bupati dengan kewenangannya mengoreksi keputusan kepala desa? Kami mengeluarkan yang berita acara, Pak, berita acara konsiliasi, okay? Jadi itu sangat kuat karena berita acara kan justru mengikat para pihak ya. Jadi pihak pelapor dalam hal ini yang mengajukan laporan maupun dari Pemda Blora dan juga kepala desa. Kemudian kami juga ikut mengetahui yang pada poin-poinnya adalah menyarankan hal-hal terkait dengan koreksi keputusan sebelumnya. Saya Bambang Sadono, saya sedang berada di destinasi wisata Lokotur di Kota Cepu, Kabupaten Blora. Wisata ini dengan kekhususan pengunjung bisa mencoba naik kereta kuno, baik yang paket sendirian maupun paket bersama-sama. Ya, ada paket yang harganya murah 20.000 tapi minimal untuk 15 orang. Tapi ada juga paket yang bisa sendiri, berapapun penumpangnya, per kilometer 60.000. Bisa lihat lokasi perhutani, terutama yang dulu dipakai tempat-tempat untuk penampungan kayu jati, ya, sekitar 10 menit, 20 menit dengan pemandangan yang luar biasa dengan background hutan jati. Selamat berkunjung ke Lokotur di Kota Cepu. Saya Bambang Sadono, Bangsa TV, inspirasi Jawa Tengah dan inspirasi untuk bangsa. Baik. Ini artinya bahwa keputusan-keputusan yang sudah dibuat oleh para kepala desa itu, kalau nanti ada alasan yang cukup kuat secara hukum, itu masih bisa dikoreksi, Bu ya? Betul, kami juga melakukan ini di daerah Pekalongan, Pak. Nah, sekarang saya mau tanya lagi, apa risikonya yang harus diterima kepala desa? Apakah dia nggak mungkin digugat oleh yang sudah diputuskan itu misalnya? Ya, itu menjadi bahan diskusi kami, Pak, dan karena desa juga merupakan penyelenggara administrasi yang dalam lingkup pemerintah Blora, maka dari tim hukum Kabupaten Blora sudah siap memberikan support dan backup yang optimal, bahkan sampai dengan nanti kalau ada kasasi maupun sampai PK di Mahkamah Agung. Kita sudah diskusi tersebut, Pak. Iya. Selama proses itu dilakukan, itu yang dianggap benar oleh ombudsman tadi,
apakah sudah boleh dilantik atau menunggu sampai kalau ada gugatan itu selesai? Sebenarnya sudah bisa dilantik, Pak. Kemarin dari hasil konsiliasi tepatnya Jumat minggu yang lalu itu sudah ada kesepakatan, tapi sedang menunggu persiapan-persiapan, Pak. Sebenarnya sudah bisa dilantik tanpa harus menunggu gugatan, karena gugatan itu kan kalau dilihat dari putusannya sudah keluar, Pak, karena pembatalan terhadap calon yang sebelumnya itu kan Februari, Pak. Nah, kalau kita melihat PT pun itu kan masa kedaluarsanya adalah 90 hari, sudah lewat, Pak. Oke, baik. Ini kasus yang agak khusus kelihatannya ya untuk Blora. Betul, Pak. Cukup menarik, ya. Nah, sekarang persoalan yang agak umum itu adalah yang menyangkut CAT. Nah, kalau menurut Ibu Siti Farida ini gimana caranya? Karena kemungkinan masih akan ada banyak praktek peributan perades ini di banyak daerah yang lain, supaya kasus-kasus seperti di Blora yang protes soal CAT dan sebagainya ini tidak terulang. Kemarin kami sudah pernah mengusulkan ya, tapi memang ada kendala di masalah biaya. Ya, kalau misalnya mau mengambil, kalau segi teknologi semuanya hampir sama, Pak. Kami percaya bahwa universitas itu pastikan juga sudah terstandarisasi. Hanya saja yang masalah itu adalah trust saja, Pak, kepercayaan. Jadi kita kan membutuhkan sebuah lembaga yang itu dipercaya oleh masyarakat dan juga oleh penyelenggara. Nah, ini kalau kita mengambil contoh yang agak minimal masalahnya adalah dari BKN, Pak. Sebenarnya kan BKN di Jawa Tengah ya, misalnya kan ada di Ungaran. Tapi kan juga ada problem teknis. Kalau dari Blora harus ke Semarang itu kan juga cukup jauh. Nah, ataupun kalau misalnya secara teknis sulit, mungkin ada supervisi, Pak, dari Depdagri langsung melalui BKN sehingga menjamin certified lah dari penyelenggara CAT ini. Ini mungkin usulan sistemik ya, biar tidak case per case gitu, Pak. Iya. Itu kalau Ungaran dianggap jauh, yang dipilih Blora itu malah Pekalongan. Oh gitu, ya, betul, Tapi kan Pekalongan mungkin orangnya yang bertanya ke Blora, Pak, atau bukan, diselenggarakannya di Udinus malah. Oh, mau di Udinus. Jadi ini juga persoalan-persoalan. Nah, ini Bu, saya berbicara dengan para ahli terutama tes seperti itu. Di mana sebenarnya peluangnya yang membuat orang tidak puas? Itu mereka mengatakan, Pak, salah satu kemungkinannya adalah kebocoran kunci. Jadi itu kan para penilai itu sudah punya kunci supaya bisa menilai seketika saat itu juga. Jadi nggak mungkin baru kemudian ditunda beberapa hari gitu. Jadi kunci sudah ada. Nah, kemungkinan kunci yang bocor itulah yang menyebabkan ada yang gampang mendapat nilai. Kalau menurut Ibu seperti apa? Karena kami kebetulan kan sering juga mengawasi seleksi terkait dengan CPNS. Sebenarnya kemungkinan bocor itu sangat kecil. Nah, makanya kan problem yang ada di perangkat desa ini menurut hemat kami itu problem non teknis, yaitu adanya problem ketidakpercayaan terhadap penyelenggara. Misalnya, maaf Pak, kita kembali ke soal pemilu. Pemilu itu kan antara penyelenggara dengan masyarakat dan peserta itu harus ada trust. Nah, ketika ini tidak ada, mau secanggih apapun teknologinya, ini ada masalah. Sehingga harapan kami, oke lah, secara teknis dibenahi, tapi hemat kami yang namanya Udinus kan udah luar biasa, Pak. Istilahnya canggihnya, atau misalnya ada Undip, ada UNES, itu kan kita tidak, hemat kami tidak kurang lah terpercayanya. Nah, tapi ketika, mohon maaf ya, memang masih ada ketidakpercayaan pada panitia, maka ada spekulasi, oh jangan panitia begini. Nah, maka yang sangat mendasar menurut kami adalah justru panitia penyelenggara ini, pemerintah daerah, kecamatan, itu harus betul-betul bisa meyakinkan masyarakat dan juga meyakinkan peserta bahwa ini dilaksanakan secara clean and clear. Ini yang perlu kita jaga, Pak. Makanya penting ada pengawasan. Nah, kami sedang menyarankan memang pengawasan itu harusnya memang kami mestinya ya Ombudsman hadir tidak hanya pada ada masalah ya. Kita mungkin harusnya sejak awal sudah ikut mengawasi gitu, Pak.
Sadono. Saya sekarang sedang berada di warung Pak Gendut. Ini menunya nasi goreng, mie godok. Ini mie godok, mie goreng dan nasi goreng yang terenak di Kabupaten Blora. Kalau tidak percaya, silakan coba sendiri. Pak niki sekali goreng pinten porsi Pak niki Pak? Nggih. Niki pinten porsi niki? Ini 16 tergantung yang pesen Wah, Bapak. 16 porsi. Nggih. Sekali. Kok warungnya sampean jenenge warung Pak Gendut sebabnya napa? Dadi kon iki nggih kiai mriki nek Napa? masani Pak Gendut tadi. Oh, jadi Pak Gendut niku karena sampean gendut ngoten maksudnya? Kemungkinan saged Lah terus sing bener jenenge asli sinten, Pak? kula Sutardi. Sutardi. Nggih. Asli pundi? Saking Sukoharjo. Waduh, Sukoharjo. Terus pun pinten tahun teng mriki? 75 sampai sekarang Bapak. Wah, 75 sampai sekarang. Jadi sampean Tang Blora. mie yang paling laris di Blora nggih. 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 Jadi itu Blora ini memang menarik ya sepanjang yang Pak. saya lihat itu. Jadi juga pilihannya juga aneh. Kenapa milih IAIN Pekalongan ya yang Nggih. kredibilitas dari segi teknologi digitalnya kan Nggih. ya mungkin tidak Ya. terlalu baik dibandingkan Iya. yang lain. Dan yang Ya. juga aneh itu beberapa perguruan tinggi memang nggak bersedia, termasuk Betul. UNES itu tidak bersedia. Nah, ternyata Udinus itu juga bukan pihak yang ikut menjamin itu karena Udinus mengatakan cuma dipinjami tempat dan peralatan. Peralatan ya, jadi lebih ke teknologinya Pak, teknisnya. Betul, Ya. betul. Nah, kemudian sekarang kan persoalannya ada yang mencurigai bahwa mereka yang berhasil ya itu walaupun mungkin secara objektif karena tes itu karena menyetor sejumlah uang. Nah, ini yang pertanyaannya yang menarik adalah itu tadi. Kalau memang itu betul ada, kan berarti panitia itu harus berusaha yang mereka yang tadi ya terlibat menyetor itu kan harus lulus lah. Itu cara pintu masuknya seperti apa? Nah, tadi ada yang mengatakan kemungkinan itu melalui kebocoran kunci. Ya, semua ini masih belum pastilah. Nah, Nggih, Pak. mungkin Dan- Ibu punya pendapat untuk mencegah hal semacam itu. Ya, tadi ya, jadi misalnya di awal kita tetap pastikan terkait dengan adanya integritas dari penyelenggara ya, dari panitia itu sangat penting. Jadi kita akan menyarankan misalnya bahwa penyelenggara itu mestinya juga menandatangani fakta integritas. Jadi dalam hal dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai, maka bersedia diberikan sanksi dan seterusnya. Ini memang penting. Nah, yang berikutnya sebenarnya kan kalau kita melihat di Udinus misalnya ya, itu kan ada proses CCTV Pak. Ya. Bukannya nggak mungkin ya, agak sulit misalnya yang namanya tes itu kan acak. Kalau tes CAT itu kan acak random ya, tidak bisa kunci sebelumnya itu agak sulit untuk disiapkan karena tes itu sifatnya acak untuk CAT itu Pak. Sehingga pertanyaan kami juga agak sama ya, walaupun ini sekali lagi belum diuji ya. Tapi kalau CAT-nya di Udinus agak sulit Pak, yang namanya kebocoran seperti tadi. Walaupun tetap ada saja peluangnya. Sehingga hemat kami yang masih penting untuk dilakukan adalah tadi bagaimana panitia, juga peserta dan masyarakat betul-betul bisa menyepakati satu sistem yang itu terpercaya. Dan kalau misalnya memang ada kecurigaan seperti itu, ya silakan diproses melalui proses hukum yang sesuai dengan aturan. Karena kalau berdasarkan kewenangan kami, kita tidak berwenang Pak untuk menyidik hal seperti itu. Ya, baik. Tadi yang Ibu tekankan adalah untuk membangun trust di panitia penyelenggara. Ini yang agak juga menjadi pertanyaan di Blora ini karena
panitia itu bertingkat-tingkat, ada yang dari desa, ada yang dari kabupaten, gitu ya. Walaupun saya sudah cek di DPRD, perdanya tidak menganjurkan harus diserentak, jadi artinya bisa menyelenggarakan sendiri-sendiri itu, tapi kemudian pelaksanaan serentak, dan kemudian juga ada pihak-pihak yang mengaku menjadi koordinator, ya itu yang menjadi sumber tadi ya, trust-nya menjadi berkurang tadi. Jadi memang kami diskusi banyak dengan pemerintah Kabupaten Blora. Ini penting sekali agar ada pembekalan atau penguatan yang cukup bagi panitia, baik itu di tingkat desa, kecamatan maupun di tingkat pemerintah kabupaten. Kami diskusi kemarin dengan tim hukum dan juga dari tim pemberdayaan masyarakat desa, tim PMB, adalah bahwa ya harus ada misalnya tata tertib yang sangat jelas, kemudian menjamin transparansi, misalnya pengumuman. Nah, pengumuman itu kan memang sangat penting, itu dilakukan sesuai dengan tahapan. Jadi kalau dalam pemilu misalnya Pak, kan nggak ada tawaran tahapan. Jadi ini tahapan itu ya satu pasal yang bukan kenora Pak, harus dipenuhi pengumuman. Orang kan berpikir ini ada apa. Nah ini yang mungkin transformasi ini ya belum sepenuhnya bisa diterapkan dalam seleksi perangkat desa. Nah yang berikutnya juga rentang kendali Pak, rentang kendali antara panitia di tingkat kabupaten, kecamatan sampai dengan desa juga perlu diefektifkan. Misalnya pada saat tahapan-tahapan yang kritis itu kan harus ada ya mekanisme on call misalnya, atau mekanisme job desk, help desk yang intensif, bahwa ada monitoring, ada pendampingan dan seterusnya. Ini memang yang kami tekankan, dan bahkan kami tidak sungkan-sungkan kemarin menyarankan agar katakanlah mungkin sharing knowledge ya dengan Bawaslu, karena Bawaslu punya kemampuan dan juga punya pengalaman mengawasi pemilu. Ini kan mirip-mirip lah Pak, walaupun tidak sepenuhnya seperti dengan pemilu, tapi prinsip-prinsip dasarnya hampir sama dengan pemilu, transparansi, akuntabilitas, dan seterusnya. Ya. Baik, Ibu Siti Farida SHMH, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dengan segala penjelasannya ini mudah-mudahan bisa lebih memperjelas untuk menyelesaikan masalah yang masih ada dan tidak terulang lagi di ke depan. Mungkin masih ada yang ingin Ibu sampaikan? Jadi hemat kami, atensi masyarakat Blora itu dimaknai sebagai bentuk partisipasi yang positif Pak. Jadi kami sudah mendorong juga kepada para perangkat daerah, pada Pak Bupati, bahwa justru masyarakat Blora yang cukup dinamis ini menjadi potensi demokrasi ke depan. Dan dari pemerintah Kabupaten Blora juga tidak alergi terhadap masukan-masukan, dan ke depan kita terus sama-sama lakukan perbaikan. Terima kasih Pak Bambang Sadono. Terima kasih sekali lagi Bu, selamat bekerja, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.